Anak laki-laki yang selalu bermain game itu tiba-tiba hancur ketika tahu bahwa neneknya terkena kanker. Ia pun mengucapkan selamat tinggal pada game favoritnya. Ia pun pergi menemui nenek dengan niat akan selalu bersamanya. Setiap pagi ia bangun untuk ikut nenek berjualan bubur dan juga menemani nenek bertemu teman-temannya. Namun kenyataannya ia melakukan semua itu bukan hanya ingin membantu nenek. Di dalam hatinya ia ingin mendapatkan harta nenek. Begitu sampai di rumah nenek, ia diam-diam mulai mengambil foto-foto rumah. Seolah hanya bercanda padahal ia sedang menghitung nilainya. Saat tahu rumah itu bernilai ratusan juta, ia mulai bermimpi menjadi kaya. Suatu hari nenek mengenakan pakaian terbaiknya, duduk dan menunggu, karena hari itu keluarga akan berkumpul. Senyum nenek membuat Mike untuk pertama kali merasa bahwa mungkin kesempatan untuknya semakin sempit. Namun, ketika di kuil ia melihat keluarga paman bahkan tidak mempedulikan nenek. Sepatunya sampai melukai kakinya, tapi nenek tidak menggantinya, karena itu hadiah dari putranya yang sangat ia cintai. Mike melihat keluarga paman sedang berdoa, tapi nama nenek tidak pernah disebut. Ia marah karena mereka hanya berpura-pura demi keuntungan di masa depan. Namun nenek dengan senyum berkata, "Kamu pun melakukan hal yang sama." Nenek tahu segalanya dan Mike merasa sangat malu. Sementara pengobatan berjalan, kondisi nenek semakin memburuk. Mike mencoba menghiburnya dengan foto-foto lucu. Tetapi diam-diam nenek mengumpulkan rambut rontoknya. Hati Mike hancur tapi ia tetap diam. Nenek tidak bisa menghabiskan makanannya sendiri. Kini ia bersyukur Mike ada di sisinya. Perlahan Mike benar-benar mendapatkan kepercayaan nenek. Anehnya ia sudah tidak merasa tamak lagi. Suatu hari uang nenek hilang. Dari kamera terlihat jelas bahwa pamannya yang mengambil. Padahal uang itu disimpan untuk membeli lahan makam terakhirnya, tapi nenek tetap memaafkannya. Nenek pergi mencari bantuan pada kakak laki-lakinya. Namun di sana pun ia ditolak. Dalam perjalanan pulang nenek hanya terdiam. Mike tidak tahan lalu bertanya, "Mengapa harus beli tempat yang luas sekali?" Nenek menjawab, "Kalau tempat istirahatku indah, mungkin kalian akan lebih sering mengingatku." Mike terdiam dan hanya menggenggam tangan nenek. Penyakit semakin parah. Malam demi malam nenek menahan sakit tanpa tidur, sementara Mike hanya duduk di sisinya. Namun akhirnya nenek menuliskan rumahnya atas nama anak laki-lakinya. Mike tidak bisa menerimanya, lalu bertanya, "Apa aku tidak cukup merawatmu?" Lalu ia pergi meninggalkan nenek yang diam-diam menangis. Beberapa hari kemudian nenek hidup sendirian lagi. Tidak ada yang datang menjenguk. Di kamera, Mike hanya bisa melihat bayangan kesendirian nenek. Rumah perlahan kosong dan hati Mike hancur. Saat tahu nenek dipindahkan ke panti jompo, ia segera datang menjemputnya kembali ke rumah. Nenek hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Di hari-hari terakhir, Mike benar-benar mendampingi nenek hingga akhirnya nenek pergi untuk selamanya. Di hari pemakaman, Mike mendapat sebuah telepon. Dia baru tahu bahwa nenek meninggalkan uang ratusan juta untuknya. Uang itu sebenarnya sudah disisihkan sejak Mike kecil, karena nenek pernah berjanji. Mike menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan terakhir nenek, memberikan tempat peristirahatan yang paling indah. Di dalam hatinya, nenek akan selalu menjadi yang nomor satu.